Iya, jadi kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat gambaran tadi, nggak ada yang namanya istri itu hatinya nggak terluka pada saat suaminya menikah lagi, walaupun di mulutnya sudah mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Nah ini sebagai sosok istri pasti berat banget nih ya, menerima takdir bahwa suaminya ini harus berpoligami gitu loh. Dan harus mengikhlaskan suaminya untuk berbagi atau dibagi gitu ya. Nah tapi apakah benar nih apabila istri ya bisa mengikhlaskan suaminya untuk berpoligami, ini jaminannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nih sama Ustazah Lulung ya, gimana caranya kalau udah terlanjur ini bisa ikhlas, Kalau udah dan kalau terlanjur ya. sampai nggak ikhlas bagaimana kalau udah terlanjur, ya Allah Udah nggak usah ditekanin juga pakai digaris bawahin lagi Udah kalau udah terlanjur terlanjur. soalnya. Kalau sampai nggak ikhlas terus bagaimana? Ini Apakah nggak dapat masalahnya. jaminan surga? Penjelasannya mohon izin. Astagfirullahaladzim, serem Tafadhol, juga ya. guruku. Mohon izin Ustadz semuanya. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Yang namanya poligami itu kalau kita ikhlas ya pasti jaminannya surga. Apapun kalau ikhlas insya Allah jaminannya surga. Apalagi surga pintunya sih banyak. Ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu poligami. Terserah kita mau pilih pintu yang mana. Apalagi kalau kita rajin baca doa sudah wudhu, pintunya banyak. Nah ketika kita sudah udah terlanjur nih ngomongnya nih ya. Tapi kita nggak ikhlas, ya manusiawi, namanya juga perempuan. Karena apa? Pengen ikhlasin tapi dia kesel. Dia nggak kesel tapi ini adalah perintah Allah. Nah ini gimana kalau dia terlanjur? Balik, ada dua pilihan. Pilihan pertama bertahan, karena apa? Karena kita menginginkan surganya Allah. Kan suami bukan milik kita, suami miliknya Allah. Begitulah kalau hati kita yang namanya udah ikhlas banget. Kenapa? Bisa kita sayangi tapi tidak bisa kita miliki. Karena laki-laki bisa aja diambil sama Allah, bisa aja diambil sama orang lain. Seperti itu. Tapi yang kedua, dalam surat Al-Baqarah ayat 229, kalau kita emang udah gak bisa ikhlas, gak bisa yang namanya menjalankan hukum-hukum Allah, fa'in hiftum ya, jika kalian khawatir, takutnya gue ikhlas tapi ternyata gak ikhlas. Ternyata bukan pahala malah jadi dosa. Kenapa? Hati gertek ya kan, hati ngomel. Siapa yang ikhlas coba? Maka fa'in hiftum alla yuqima hududallah, jika kalian takut nggak bisa menjalankan hukum-hukum Allah, pengen ikhlas, pengen begini, ya kan? Fala junaha alaihima, maka nggak apa-apa untuk keduanya, yaitu ngapain? Fimaf tadatbi, yaitu si perempuan minta hulu, apa tuh? Ya udah deh, saya udah berusaha nih. Setahun 2 tahun pengen ikhlas, ternyata gak bisa bang. Udah deh bang, kita pisah aja deh bang. Ya saya gak bisa, misalnya kamu, saya cinta kamu, kamu cinta aku. Ya tapi saya gak bisa bang, saya hulu aja deh bang ya. Saya kembalikan mahar deh. Ini namanya kita yang mengalah. Tapi kalau ternyata kita masih cinta gimana? Ya ini nih, cinta itu buta. Love is blind, kan? Buta jadinya kagak kelihatan apa-apa. Kenapa? Karena dia buta. Karena dia buta jadi apa? Jadi dia berpikir ya udahlah, nggak apa-apa lah aku diduain. Terserah deh, yang penting aku cinta sama dia. Yang penting tadi udah guru kita nyatakan dia bisa adil, bisa ngasih nafkah, bisa ngasih ini dan itu. Kalau memang kita bisa menghadapinya. Kenapa? Jangan bohongi hati kita. Mintalah kepada Allah, ya Allah, karena udah terlanjur aku coba deh ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang membolak-balik hatiku, membolak-balik hati suamiku, tetapkan aku dalam agama ini. Ini adalah ajaranmu ya Allah, ya Rasulullah. Aku pengen coba. Tapi di tengah jalan gak bisa, ya udah, jangan paksakan kehendak itu. Bahagia itu, surga itu cuman ada yang tidak hanya di satu pintu saja, tapi banyak pintu-pintu surga. Miftahul jannah, kunci-kunci surga banyak. Bukan begitu guru? Ada sholat, ada sedekah, ada kesabaran, ada keikhlasan, ada ngurusin anak, ada ngurusin suami. Banyak, emang pintu cuma di Tuhan doang? Mau masuk pintu mana? Kak Padli? Hah? Kok nanya saya? Kali mau masuk pintu poligami. Saya semua pintu deh insya Allah. Insya Allah, apalagi sebagai, iya bener ya guru ya, yang namanya seorang istri ketika menyenangkan dilihat, diperintah dia taat, maka dia akan masuk dari pintu mana yang dia suka. Tinggal kita yang pilih. Miftahul jannah la ilaha gini lagunya gini. illallah. Miftahul jannah gitu. la ilaha illallah. Jangan diganti-ganti nadanya. Nada bisa dari mana aja. Yang penting kita kunci surga Iya, adalah bener. la ilaha illallah. Nadanya dari mana aja yang penting kita masuk. Mudah-mudahan berkah ilmunya.
Barakallah semuanya, Amin. alhamdulillah. Lila. Nada boleh dari mana aja, tapi jangan yang fals juga katanya yang dipilih. Oh, mana nggak terima lagu kesukaannya. Iya, lagu salah. kesukaan. Lagu kesukaan saya, Masya Masya Allah, Allah. luar biasa. Nah ini kita luruskan lagi nih, kita kembali lagi nih buat semua jamaah Islam itu yang lagi menyaksikan hari ini nih, Masya Allah ya. Banyak orang yang gak setuju yang namanya mungkin poligami. Oh ini apa segala macam. Jadi kita sepakat dulu semuanya. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sunnah. Benar Ustaz Syam ya? Betul, tapi tidak semua sunnah adalah sesuatu yang dianjurkan. Masya Nah, Allah. itu. Nah bahkan Allah menekankan di dalam surah An-Nisa ini dijelaskan oleh Allah. Kalau seandainya mau menikah 1, 2, 3, 4 boleh. Asalkan ya bisa berlaku adil ya kan, bisa segala macam dan lain-lainnya. Jadi harus dijelaskan semuanya itu Allah menekankan seperti itu gitu. Karena memang gak gampang gitu. Iya, Kalau seandainya soalnya memang tidak bisa. Ya laki-laki sholatnya udah seperti Nabi enggak? Allahu Puasa udah kayak Akbar. Nabi enggak? Masya Kalau Allah. giliran poligami pengen kayak Nabi. Ya Kalau giliran Allah. sholat udah jadi kayak Nabi enggak? Ke masjid begitu. Jadi ngomel. Jadi yang ngotot dari tadi kalau masalah beginian nih. Nah sekarang